Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu toko. BNN Kabupaten Sleman. Di episode kali ini saya Darmo Kusumo bersama dengan tim dalam Sidak siaran mendadak ketemu tokoh. Nah, tokoh siapa yang di episode di kesempatan ini tokohnya masih muda dan tentunya nanti inspirasi buat teman-teman. Kita langsung sapa beliau Pak Nurul. Pak Nurul nggih. Pak Nurul, assalamualaikum Pak. Gimana Pak, apa kabar? Aku lebih enak Pak Mas ya. Oke. Enggak apa-apa Siap. ya. Nggih. Biar luweh santai. Ya, monggo. Nah, Gimana? teman-teman, Mas Nurul ini adalah salah satu tokoh pengusaha yang ada di Jogja, di Kabupaten Sleman. Beliau ini salah satu yang sangat peduli dalam upaya P4GN yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, gitu ya Mas ya. Mas, bisa diceritakan Mas tentang ini apa tadi? Oke. Oke. Dari awal dulu ya Mas ya. PT Pinland Property. PT Pinland Property kepanjangan dari perjuangan insan lantaran doa. Properti. Jadi awal mula dan ya belak-belakan ya Mas ya. Iya. Bentar sih. Iya. Ini Finland tak pikir yo land iki apa? Dataran. Apa tim? Tanah. Ya. Tanah. Iya. Ono suara cewek iki, kita ora nggawa tim cewek lho. Mbok rodok dene ra apa-apa. Enggak usah izin nggih. Ternyata adalah singkatan ya, Mas Iya. Nurul ya. Apa tadi? Perjuangan insan lantaran doa. Kasih seru banget rodok kok nyedak dene. Ngono nek ning kono ndak kesetrum. Lanjut Mas. Jadi awal asalnya dari saya dulu apa Mas maklaran tanah. Awal dari Nggih. Jadi sebelumnya saya sampaikan PT Pinland Property ini bergerak di jual beli tanah di area Jogja, khususnya Sleman. Nggih. Itu saya mulai di tahun 2019 ya. Awal Covid ya. Nggih. 2019 Iya. Mulai dengan waktu itu kita saya jadi mediator, jadi maklar, banyak belajar ke teman-teman di sekitaran cara bermain tanah itu seperti apa, bagaimana deal segala macam lah. Pada prosesnya panjang itu terus. Alhamdulillah satu ketika saya dikasih kesempatan sama Gusti Allah untuk bisa nutup lahan itu pun awalnya itu dipinjam uang modal awal membeli itu. Ya, itu lahan pertama saya di Bimomartani. Dari Bimomartani satu lahan, alhamdulillah 2 lahan, 3 lahan sampai hari ini sudah lebih dari 200. Mas Nurul, saat derenge apa itu jenengan kerja di properti, apa yang melandasinya kok pilihannya properti atau sebelumnya apa? Kesibukannya apa? Saya sebetulnya tidak ada basicnya karena tidak ada keahlian yang selain
apa ya, pelomongan lah. Jadi lebih ke niat awal. Niat awal saya mau mencari rezeki yang awal. Karena kalau panjenengan tadi bilang pekerjaan apa sebelumnya banyak mas, Udah warna-warna banyak ya. warna-warna. Pernah saya jadi supir taksi, Seperti pernah jualan roti keliling. Akhirnya istri saya yang bikin roti, saya yang muterin ke pabrik tadi. Pernah juga pabrik komputer. Pernah juga yang lebih apa ya mas? Pernah juga jadi penadah barang-barang ya komputer itu. Itu apa ya, komunitas saya waktu itu benar-benar yang lepas kontrol mas. Kita saya senang waktu itu judi, adu ayam, miras tentunya, dan mungkin pernah sedikit lah, cuma coba-coba betul-betul itulah karena pergaulan dulu. jadi sobat BNN, ternyata juga kalau kita melihat saat ini, kalau kita melihat saat ini, Mas Nurul sudah seperti ini, Ya. ya, artinya bisa seperti ini dengan kemudian dengan jumlah karyawan yang sudah berapa? Kalau staf kantor sekitar 60. 60 sama belum yang di lapangan. Kalau di lapangan 160 berarti. 200 ribu. Iya, Dimiliki saat ini ternyata juga iya, Mas ya. iya. Nah, dari yang disampaikan Mas Nur tadi Mas, Nyon Sewu nih, nek misalnya boleh tak simpulkan bahwa untuk mencapai sesuatu itu yang pertama kita tidak butuh kayak apa ya, yang tadi dibilang awiran duwe passion jadi Ya. Ya. jadi tidak punya basic pun bisa dilaksanakan gitu. Iya. Terus kemudian tadi kalau melihat yang disampaikan Mas Nurul tadi sudah berusaha bermacam-macam sebelum dengan pinline-nya itu boleh dibilang ya Kuncinya di situ. Kuncinya di situ tidak boleh nah, kayak apa ya, kisah Nabi Ibrahim Ya. Ibrahim yang berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah dan Siti Hajar ya. Itu ibaratnya kan gitu, Mas Nurul lari ke Bukit Safa Marwah, bolak-balik sampai 7 mencari air. Kalau di kisah Nabi Ibrahim adalah mencari air, kalau yang dilakukan Mas Nurul adalah mencari rezeki yang halal. Ternyata airnya ada di kaki Nabi Ismail ya. Donon ini adanya di Pinlen ini. Ya Mas Nurul, sebelum kita melanjutkan obrolan ini ya Mas, tidak teko kita seruput dulu. Oke. Mas Nurul, sekarang kita bicara tentang narkoba. Bagaimana sih dari sudut pandang Mas Nurul yang dalam tanda kutip pernah melakukan kesalahan dan sekarang mempunyai bisnis yang luar biasa seperti itu. Kalau dari sudut pandang saya pribadi,
narkoba itu benar-benar efeknya merugikan sekali untuk apa itu kesehatan, untuk pikiran. Jadi kadang banyak orang mas yang menurut saya, ya teman-teman juga bilang kalau pakai ini bisa apa, menghilangkan beban, menghilangkan masalah yang dihadapi gitu kan. Tapi kenyataannya itu hanya sesaat. Ketika sudah sadar lagi, efek ente masalahnya muncul lagi. Masalahnya muncul lagi. Nah, berawal dari situ dan sebetulnya semangat awal saya mas, sebenarnya saya sampaikan sedikit, selain di Inland Property ini saya juga ada peternakan mas. Peternakan apa itu mas? Di Ragupan itu di kambing sama di domba namanya Sampan. Terus ada di peternakan murid tadi. Tapi di situ memang saya punya keinginan. Waktu itu saya mempekerjakan banyak orang yang sudah tidak merasa tidak punya masa depan. Gitu kan. Ada banyak orang di lokasi saya yang ada yang dari apa itu, konsumsi koplo rutin, ada yang dari penjudi, ada yang mabuk lah banyak. Nah itu kita kumpulkan, kita kasih apa itu pekerjaan. Nah, di situ ada setiap hari itu ada salah satu orang saya juga alhamdulillah berkat bantuannya dari BNN Sleman itu sekarang sudah menjadi pribadi yang baik sekali. Boleh dong. Gitu, Jadi salah satu bentuk kepedulian Mas Nur ini dengan yang tadi dibilang tanda kutip anak-anak ceklek. Anak-anak yang mereka merasa sudah tidak punya harapan, tidak punya istilahnya kayak merasa hancur kayak gitu. Sama Mas Nur ini ternyata mereka ditampung ya Mas, ditampung, kasih pekerjaan untuk mengelola di peternakan ya, di peternakan. Itu berapa orang Mas? Kalau yang rutin ikut itu sekitar 17 sampai 18. Maksudnya rutin ikut gimana? Jadi mohon maaf, selain bekerja kita kan juga ada kajian mas. Di malam Selasa sama malam Kamis. Nah biasanya mohon maaf, kebetulan yang ada di situ kita muslim semua. Kita ajari dari cara sholat, cara wudhu, gitu kan. Basic-basicnya kita ajari dari Iqra juga kita nanti pas itu malam Selasa, malam Kamisnya biasanya sudah ada. Alhamdulillah hari ini masih semangat semuanya. Jadi semua itu buat BNN menarik sekali apa yang dilakukan oleh Mas Nurul ini gitu. Selain beliau merangkul cacat ceklek dalam tanda kutip tadi, istilahnya cacat ceklek ini Yojo, tidak hanya dirangkul saja, diberi pekerjaan sehingga mereka bisa hidup layak, tapi di sisi lain juga secara rohani ya Mas, secara spiritual, benar, secara spiritual mereka juga dirangkul baiki dengan beberapa agenda yang tadi Mas Nur mengajak teman-teman yang tanda kutip coklat tadi mengaji ya Mas yo, ngaji, belajar Iqra, sholat, wudhu dan sebagainya. Luar biasa sekali. Boleh dong putang sekali lagi dong, aku seneng nih. Ini salah satu tokoh di episode ini yang
bener-bener luar biasa sih. Iya nggak sih? Sip. Pol ya, setuju ya? Setuju ya? Toh. Kowe lek bengok rasa seru-seru kowe tak goleke coklaan kabel kowe. Tak setrum kowe. Setuju ya? Nggih. Bahwa ini sangat menginspirasi sekali. Bagaimana masih muda, Mas Nurul ya, pernah melakukan satu kesalahan, kemudian berjuang dengan Finland propertinya, apa mau insan apa mas? Perjuangan insan lantaran doa. Juga kepedulian beliau dalam upaya P4GN di Sleman ini salah satunya adalah Finland ini bekerjasama dengan BNN, ya nggak mas ya? Jadi kita masih kayak gini tuh sponsor nih. Wah terima kasih sekali lagi Pak Nurul, terima kasih. Ucapkan terima kasih. Ya, makasih. Gitu. Matur nuwun Mas Nurul sekali lagi. Nah, gitu ya. Yang seru banget ya aku ketoke suarane ra asing. Tak setrume engko. Mas Nurul. Nggih. Terima kasih sekali obrolan yang mudah-mudahan menginspirasi sobat BNN yang lain di mana. Sebelum kita akhiri obrolan kali ini, boleh dong disampaikan pesan-pesan atau apalah kata-kata mutiara, kata-kata mutiara. Kata-katanya lho, ngono ya lho, apa piye lho? Kata-kata ya. Monggo Mas buat sobat BNN. Pesan saya jangan pernah mencoba. Tidak usah penasaran. Percaya bahwa itu hanya semu. Gitu aja. Gitu ya. Tetap berusaha. Tetap berusaha. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap berusaha. Yakin. Itu kita tidak pernah mengkhianati. Gitu ya. Thank you. Baik Mas Nurul, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami sidak siaran mendadak ya di siang hari ini. Terima kasih Mas Nurul. Terima kasih. Sobat BNN, demikian tadi jelas obrolan kita dengan Mas Nurul. Semoga menginspirasi dan kita akan ketemu lagi di episode mendatang, di episode berikutnya tentunya dengan tokoh-tokoh yang lain. Tapi tidak Teko siaran mendadak ketemu tokoh BNN Kabupaten Sleman. Terima kasih.